Akhirnya muncul juga bab barunya. Bab 1753. Yarno bertanya sambil berteriak ketakutan. Tangan itu sangat menakutkan sehingga membuat tubuh mereka tidak bisa menahan gemetar. Tekanannya sungguh tak tertandingi. Pada saat ini, sosok ramping dalam cahaya merah keemasan tidak memberikan respon. Sosok itu hanya ingin membunuh. Kalau kamu nggak memberiku jalan kehidupan, kalau begitu aku akan bertarung. Dalam sekejap, Yarno langsung membuat keputusan. Dia sudah terluka parah, tetapi dia menghubungkan segel tangan dan menerapkan beberapa ilmu rahasia. Awalnya, Yarno adalah seorang pria parubaya biasa. Dalam sekejap, rambutnya langsung memutih, seolah-olah dia telah kehilangan vitalitasnya dan seluruh wajahnya dipenuhi dengan kerutan. Pada saat yang sama, cahaya menyeruak dari dalam tubuhnya. Seluruh tubuhnya tampak terbakar, lalu terbelah menjadi dua sosok yang bergerak maju dengan kuat. Ini adalah teknik rahasia yang dapat memperpanjang umur dan mengembalikan ke puncak. Pada saat yang sama, Jeff juga berteriak. Ada suara gemuruh di tubuhnya, seperti naga yang marah sedang bangkit di tubuhnya. Lalu, seluruh tubuhnya seperti gunung yang menjulang secara aneh, menuju ke arah sosok itu. Tiga orang lainnya juga berteriak bersama, masing-masing mengeluarkan keterampilan ilmu bela diri terbaik mereka. Seseorang mengeluarkan sebatang bambu hijau dan menyentuhnya. Cahaya hijau langsung bersinar terang, bambu hijau itu tiba-tiba membesar, menjadi rimbun dan hijau dengan setiap daunnya yang seperti bilah pisau. Menyeruak dengan kekuatan besar, bambu hijau itu ternyata adalah senjata tingkat langit yang bisa hidup. Seorang pria tua mengangkat tangannya, lalu sejumlah besar energi sejati melonjak. Seluruh janggut serta rambutnya tergerai, seperti seorang dewa perang abadi yang datang ke dunia. Orang terakhir merapalkan semacam mantra aneh, kemudian energi hitam menyebar, berubah menjadi awan hitam, bergulung seperti ular hitam dan menyapu begitu saja. 5 Master Ilahi tingkat tinggi mengambil tindakan bersama. Pemandangannya tampak seperti langit dan tanah yang akan hancur. Namun, sosok ramping dalam cahaya merah keemasan tetap tidak bergerak. Hanya cahaya merah keemasannya yang mengalir perlahan, seolah-olah ada sungai suci yang mengelilinginya. Pada saat ini, bambu hijau subur itu melesat ke depan terlebih dahulu. Daun bambunya bergoyang, memancarkan aura memotong segalanya. Pada saat yang sama, Jeff juga mengambil tindakan. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya, seperti sebuah gunung yang menabraknya, dengan momentum yang menakutkan. Yarno dan dua orang lainnya juga mengambil tindakan dan bergerak maju untuk bertarung bersama. Seharusnya nggak masalah. Adril menatap medan perang dengan cermat. Bagaimanapun, ini hanyalah sisik emas dan daya tampungnya terbatas. Adril tahu betul bahwa saat ini, Wendy tidak ada di sini secara langsung. Sama seperti token batu alam guru kaisar yang hanya dapat digunakan untuk satu serangan. Namun, sosok Wendy berdiri dengan bangga di sini. Menghadapi serangan beberapa orang. Dia hanya melambaikan tangannya dengan santai, seolah sedang membunuh lalat. Cahaya merah keemasan tiba-tiba menyebar. Bambu hijau yang maju pertama kali, menusuk ke dalam sinar cahaya dan menghilang begitu saja tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Pria tua yang sedang mengontrol bambu hijau itu memuntahkan seteguk darah. Sorot matanya dipenuhi dengan rasa takut. Dia ingin segera melepaskan bambu hijau di tangannya, tetapi sudah terlambat. Seluruh tubuhnya dibawa ke dalam cahaya merah keemasan, lalu meledak dan berubah menjadi debu merah yang mengambang di dalamnya, seolah-olah dia sedang dimurnikan menjadi pil lagi. Walaupun aku harus menunggu sampai mati, aku akan membiarkanmu menggunakan jurus bela diri untuk melihat wajah aslimu. Jeff berteriak dengan suara serak, menggunakan semua tekniknya. Bahkan jika Jeff mati, setidaknya dia harus mengetahui keberadaan lawannya dan siapa yang membunuhnya. Namun, bayangan Wendy hanya mengulurkan jarinya dan mengetukkannya ke udara. Tubuh Jeff yang sekuat gunung itu langsung bergetar hebat. Sorot matanya tampak ketakutan, tetapi dia tidak bisa melihat wajah lawannya dengan jelas. Dengan teriakan memilukan, seluruh tubuh Jeff tiba-tiba hancur dan berubah menjadi hujan darah yang jatuh ke dalam cahaya merah.
Generasi ahli yang dipuji sebagai orang yang paling mungkin mengambil alih posisi dewa militer itu telah dimusnahkan. Pertempuran itu sangat mengejutkan dan berdarah. Pertempuran itu sangat mengejutkan dan memiliki pengaruh yang besar. Pasti juga akan tercatat dalam sejarah negara Elang. Sementara sosok ramping itu tetap acuh tak acuh dari awal hingga akhir. Dia memusnahkan kekuatan tempur puncak negara Elang dengan lambaian tangannya. Dia begitu kuat hingga membuat orang lain tidak bisa berkata-kata. 3 keluarga bangsawan dan 7 keluarga hebat pada dasarnya mewakili kekuatan terkuat, selain keluarga kerajaan negara Elang. Belum lagi, pengawas dari sekte tersembunyi. Kekuatan tempur seperti itu telah dikalahkan di sini dan hal ini benar-benar mengejutkan seluruh negeri. Bab 1754. Momentum seperti itu membuat Yarno beserta orang lainnya yang semula ingin bertarung sampai mati, kehilangan keberaniannya dan menjadi pucat. Siapa kamu sebenarnya? Pria tua yang merapalkan mantra sudah berhenti karena muntah darah terus-menerus. Dia adalah pengurus dari sekte tersembunyi keluarga Herman dari salah satu 7 keluarga dan juga pengawas dari sekte Alodia. Dia ahli dalam teknik sihir. Baru saja dia berusaha tanpa henti untuk memberikan kutukan pada Wendy. Namun, dia terkejut saat mengetahui bahwa mantranya tidak berpengaruh sama sekali. Mantra yang dia banggakan, sama konyolnya seperti kutukan anak-anak di depan lawannya. Namun, Wendy mengambil inisiatif untuk menyerang. Dia menunjuk jari rampingnya yang dibentuk dengan cahaya merah keemasan. Jarinya mendarat di alis pria itu dengan lembut, lalu pria itu tiba-tiba terpana. Wajah tua pria itu tampak membeku karena tidak percaya. Lalu, dengan suara keras, seluruh tubuhnya meledak dan berubah menjadi hujan darah yang deras dan jatuh ke cahaya merah. Adegan ini sangat mengejutkan semua orang. Apa ini? Rencana cadangan yang ditinggalkan oleh Tabib Agung. Pada saat ini, Dahlia mendapatkan kembali kekuatannya setelah perawatan darurat dari Adril. Dia menatap pemandangan ini dengan cermat dan hati yang terguncang. Ini adalah pertama kalinya bagi Dahlia untuk melihat kekuatan yang begitu luar biasa. Mungkin saja, bukan? Mata Liana bergetar dan bibir merahnya sedikit terbuka saat dia melihat adegan ini. Dia cukup mengenal tentang Tabib Agung. Tabib Agung tidak akan meninggalkan pendukung yang begitu kuat dan tidak memberi tahu pada Liana. Namun, Liana sekarang tahu dari mana kesombongan Adril berasal. Dengan pendukung yang kuat, aku juga akan menggila. Namun, Liana tidak tahu bahwa Adril juga tidak menyangka Wendy yang begitu kuat. Dia bahkan juga terkejut. Tujuan menggunakan sisik emas adalah untuk mengambil pertaruhan terakhir. Paling baik dapat menghancurkan lawan dalam kelompok. Jika tidak dapat menghancurkan lawan dalam kelompok, maka bisa meminta beberapa orang untuk melindungi. Wendy benar-benar paling kuat di antara yang terkuat. Sampai mana batasannya? Seorang pemilik restoran di kota kecil seperti kota Silas, awalnya mengira bahwa Wendy adalah salah satu dari 4 mahaguru di kota Silas. Siapa sangka dia akan menjadi seorang ahli tersembunyi yang begitu kuat di dunia ini. Saat ini, hanya Yarno dan seorang pria tua berjubah hitam berusia 60-an yang tersisa. Yang terakhir adalah pengawas dari sekte tersembunyi dari 7 keluarga bangsawan yaitu keluarga Dinata. Lawan, ayo lawan. Dia, seru Yarno seraya menggertakkan gigi dan tubuh gemetar. Semua orang pasti ketakutan saat dihadapkan dengan kematian. Pada saat ini, pengawas tingkat tinggi dari sekte tersembunyi di sebelahnya, tidak dapat lagi menahan tekanan yang kuat. Dia berteriak dan mengangkat telapak tangannya untuk menamparkan dirinya sendiri sampai mati. Itu sangat menyedihkan. Meskipun mati, dia tidak ingin dihancurkan secara hidup-hidup. Namun, pada saat ini, seberkas cahaya menyambarnya, lalu tubuhnya diputar dengan keras. Dengan suara letupan, seluruh tubuhnya terseret ke dalam cahaya tersebut, lalu dibunuh sampai hancur berkeping-keping. Cahaya itu menelan, menyerap dan memurnikan orang itu sepenuhnya. Saat ini, di tempat kejadian, Yarno adalah satu-satunya yang berdiri sendirian di sana. Pria itu tampak sangat menyedihkan. Semua orang terkejut dan melihat pemandangan ini dengan mulut terbuka lebar. Adril menarik napas dalam-dalam, Wendy sangat mendominasi.
Yarno juga kehilangan keberanian untuk melawan dan berdiri di sana dengan tatapan kosong. Sementara orang-orang yang berada di cahaya itu sedang berjalan di jembatan pelangi, perlahan menuju Yarno. Pemandangan ini sungguh luar biasa. Sinar cahaya menyelimuti langit, lalu jembatan cahaya pelangi terbentang. Seseorang berjalan dalam cahaya, terpisah dan tak tertandingi. Dengan posturnya yang tinggi dan ramping, keanggunan tiada taraf, seolah-olah seorang dewa abadi akan datang ke bumi. Saat dia berjalan ke depan, lautan cahaya emas kemerahan terus melonjak. Ada ribuan binatang aneh yang menundukkan kepala mereka di dalamnya, tampak patuh dan tulus, seolah-olah mereka sedang menyembah dewa. Yarno membeku di tempatnya, tidak berlutut atau bergerak lagi. Dia hanya terlihat murung sambil bergumam, aku seharusnya nggak datang. Bab 1755. Namun, pada saat ini, ketika Yarno merasa putus asa, dia melihat cahaya merah keemasan perlahan memudar. Tunggu, aku mengerti. Kamu adalah makhluk yang datang secara paksa melintasi jembatan langit, kan? Pada saat ini, Yarno tiba-tiba memahami sesuatu, seolah-olah dia melihat kehidupan. Pria itu berteriak dengan penuh semangat, benar, pasti seperti ini. Orang kuat seperti kamu sama sekali bukan berasal dari dunia ini. Walaupun kamu melintasi jembatan langit dengan paksa, kamu harus membayar harga yang mahal dan ada batasan waktunya. Waktunya sudah tiba, kan? Kamu harus pergi. Yarno yang sudah sekarat, tiba-tiba melihat kehidupan dan menjadi seperti orang gila. Dia menangis, tertawa dan menjerit kegirangan. Sosok tak tertandingi di cahaya merah tetap diam dan terus berjalan tanpa bicara. Tidak ada yang bisa melihat wajah aslinya dengan jelas, kecuali sepasang matanya yang berkabut. Sorot matanya begitu dalam, seolah-olah bisa melihat semuanya. Tepat ketika Yarno dilipuyo kegembiraan, tulangnya retak dan patah. Lalu, dia berlutut di tanah dengan suara yang keras. Rambutnya acak-acakan dan wajahnya berlumuran darah. Akan tetapi, dia masih bisa berteriak dengan gembira, kamu nggak akan bisa menakutiku, kamu nggak bisa menakutiku. Kamu mau pergi, kamu akan segera pergi. Namun, tatapan semua orang yang melihatnya secara bertahap mulai menunjukkan simpati. Meskipun hendak pergi, sangat mudah untuk membunuhmu sebelum pergi. Apa kamu takut setengah mati? Tanya Adril menggelengkan kepalanya tak berdaya. Perlu diketahui bahwa sebelumnya, Yarno ini sangat sombong dan arogan. Dia selalu meremehkan negara Elang. Dia tampak rendah hati, tetapi sebenarnya sangat licik. Sekarang dia sangat ketakutan, hingga pikirannya menjadi kacau. Mata Yarno memerah, wajahnya penuh dengan kegembiraan. Dia menatap bayangan Wendy lekat-lekat. Akan tetapi, saat dia mengikuti Wendy, tubuhnya bergetar sampai hampir hancur dan mulutnya memuntahkan darah. Yarno memuntahkan pecahan organ dalam dan sisa tulangnya, kemudian jatuh ke dalam cahaya. Namun, saat muntah darah, Yarno masih berteriak, kamu nggak punya kesempatan untuk membunuhku, kamu nggak punya kesempatan untuk membunuhku. Cahaya merah menyebar ke sekelilingnya, menyebabkan seluruh tubuhnya hancur. Cahaya itu perlahan menyebar dari kakinya ke atas, lalu mulai dihancurkan sedikit demi sedikit. Itu adalah penyiksaan dan di zaman kuno disebut dengan penyiksaan inci yang mirip dengan penyiksaan lambat. Orang yang disiksa juga merasakan sakit yang tiada taraf. Namun, tubuh Yarno menghilang sedikit demi sedikit dan dia sepertinya tidak merasakan sakit. Wajahnya masih terlihat gembira. Saat pancaran cahaya mencapai lehernya, wajahnya masih dipenuhi dengan kegembiraan, tetapi wajahnya membeku. Di saat-saat terakhir, seluruh tubuhnya menghilang ke dalam sungai cahaya yang tak berujung. Berakhir sampai sini. Kecuali Jayub yang pergi sebelumnya, semua tokoh teratas dari 6 keluarga utama itu telah musnah. Pertarungan yang mengejutkan berakhir di sini. Pertarungan ini pasti akan tercatat dalam sejarah. Namun, semua orang tidak bisa merasa tenang di dalam hati mereka. Mereka hanya bisa menatap kosong ke sosok dalam cahaya merah keemasan. Siapa orang ini? Dari mana asalnya? Apakah ada orang yang begitu kuat di negara Elang? Ini sangat mengejutkan. Sosok ramping tak tertandingi itu akhirnya mendarat di tanah dan berjalan dengan langkah perlahan.
Ekspresi semua orang berubah dan mereka buru-buru mundur. Mereka semua baru saja melihat sosok ini hanya mengambil beberapa langkah, tetapi Yarno langsung terguncang sampai tubuhnya hancur seketika. Kesempatanmu untuk menyelamatkan hidup sudah habis. Pada saat ini, Wendy akhirnya berbicara untuk pertama kalinya kepada Adril. Suaranya sangat lembut, tetapi terdengar kuat, dengan keagungan yang tak terlihat dalam dirinya. Adril segera memberi hormat dan berkata dengan nada serius, "Aku akan menyimpan kebaikan ini di dalam hatiku." Adril sudah berhutang banyak pada Wendy. Hal ini membuat hatinya terasa berat dan tidak tahu bagaimana cara membayarnya kembali. Ketika Liana mendengar ini, dia agak terkejut dan berpikir sejenak. Ternyata Adril hanya memiliki kesempatan ini. Akan sangat tidak wajar bagi ahli seperti Wendy untuk melindungi Adril setiap saat. Itu terlalu luar biasa.